Haleluya. Luar biasa. Dia sudah balik dari pensiun menjadi pemain musik lagi. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Richard sama Rico sama Riris. Kita sangat menghargai usaha mereka. Amin. Amin. Sebenarnya saya sudah merencana Randy akan membawa kesaksian. Dia punya kesaksian luar biasa tentang penyembuhan. Tapi mungkin kita harus tundukkan karena dia lagi ikut ujian yang sangat penting buat kuliah pada malam ini. Tiba-tiba dia harus ikut ujian. Jadi malam ini kita mau balik ke satu pertanyaan. Hari minggu kemarin kalau nggak salah kita mulai berbahas dan bertanya, kenapa begitu banyak orang yang dianggap atau anggap diri mereka Kristen, mungkin mereka orang yang sering ke gereja, tapi kalau pada waktu ada panggilan altar, di dalam pengalaman saya, banyak mereka mau maju ke depan untuk bertobat. Dan secara umum saya melihat banyak jemaat, banyak orang Kristen di banyak gereja, mereka belum punya jaminan keselamatan. Dan kemarin kita di sini sudah mulai bertanya, kok kenapa bisa begitu? Kenapa orang belum begitu yakin akan keselamatan? Dan ini adalah satu pertanyaan yang penting. Khususnya karena di sini kita lagi mau bersiap-siap untuk jalan ke lapangan puputan hari Sabtu. Dan di situ memang setiap kali kita melayani di sana kita melihat banyak sekali orang yang maju ke depan. Mereka dari kaum Kristen, ya. Kebalikan. Dan mereka persis seperti ini. Mungkin mereka punya latar belakang di gereja. Dan saya rasa kebanyakan gereja Protestan. Ya, mari jujur. Mungkin ada sedikit dari latar belakang Katolik. Mungkin ada sedikit yang datang dari latar belakang Hindu atau Muslim. Tapi kebanyakan mereka dari gereja Protestan latar belakangnya. Tapi mereka belum punya keyakinan atau jaminan tentang keselamatan. Dan kita mau bertanya lebih lanjut dan lebih dalam. Dan saya mau membawa satu ayat yang bersangkutan dan kita mau membaca bersama. Dan mungkin untuk mulai, mohon Dodi akan membacakan ayat ini dalam 1 Yohanes. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Coba lihat di sini bahwa kita diberitahu, kita bisa yakin bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Tidak ada kata mungkin, ya, tapi atau berharap. Kita bisa juga memiliki hidup yang kekal. Dan pada waktu kita melayani orang, selama ini setiap kali kita melayani bersama di lapangan puputan, saya selalu mendorong setiap pekerja untuk mulai bersiap-siap untuk bicara sama orang yang bertobat. Dan saya harap malam ini kita bisa lebih memahami pergumulan yang terjadi di dalam hati seseorang supaya mereka belum yakin akan keselamatan, karena kita bisa melayani mereka. Supaya pada waktu mereka pulang ke rumah, setelah mereka berdoa, supaya semoga mereka punya keyakinan akan keselamatan. Dan ini adalah satu hal yang penting. Bahwa orang bisa yakin sesuai dengan apa yang dikatakan di sini tentang keselamatan mereka. Haleluya. Amin. Dan boleh saya bertanya sekali lagi supaya kita ingat kembali, ya. Kita ingat kembali, menurut pandangan kita, kenapa kok begitu banyak orang yang menyebut diri Kristen, kenapa mereka belum yakin akan keselamatan? Ada beberapa ide yang disampaikan kemarin tapi saya lupa. Mengapa begitu banyak orang bisa kurang yakin akan keselamatan? Kemarin mungkin ada dua ide tapi saya lupa, ya. Mungkin Riris, ya, salah satu. Mungkin hanya mereka Kristen hanya melakukan ritual saja, nggak punya hubungan secara pribadi. Oke, karena mereka belum punya hubungan yang pribadi bersama Tuhan Yesus. Oke, ada lagi yang lain? Ya, oke, Gita. Karena mereka mungkin baca firman, dia tidak menemukan ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke. Mereka baca Alkitab, tapi mereka Tidak menemukan ayat yang menyatakan bahwa Yesus
Oke. Jadi mereka hanya mengetahui tentang Yesus, tapi mereka belum mengenal atau belum menyadari bahwa Dia sebenarnya adalah Tuhan. Ya, Pak Rich? Ya, mereka mungkin salah diajar ya. Ya, oke. Jadi mari kita lihat lebih dalam. Dan kita akan melihat bersama 1 Yohanes. Coba ingat bahwa tujuan pada malam ini supaya kita belajar, supaya kita semua sangat yakin akan keselamatan. Itu yang terutama. Tapi yang kedua, supaya kita siap untuk memimpin atau menolong, melayani orang lain yang belum yakin akan keselamatan. Karena setiap orang yang saya tanya, jikalau mereka mau ke surga atau neraka, 100% katakan surga. Jadi kalau kita mau melayani mereka, sebaiknya kita memberikan kepada mereka atau kita memimpin mereka kepada sebuah jaminan, keyakinan akan hidup yang kekal seperti kita melihat di sini. Oke, 1 Yohanes ayat yang pertama dan pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan saya mohon Betty yang bacakan ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Oke, haleluya. Ayat ini sangat berkuasa dan sangat menarik. Memang di sini kita pernah bacakan ayat ini, tapi mari kita melihat menurut ayat ini bagaimana kita bisa yakin tentang keselamatan. Karena di sini kita melihat sebuah janji. Janji ini di mana di sini? Janji ini tentang apa? Siapa yang bisa melihat sebuah janji di sini yang bersangkutan dengan kita dan masa depan kita? Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Oke, darah Yesus itu akan menyucikan kita daripada segala dosa. Dan ini satu hal yang kita inginkan, ya, bahwa kita harus pasti bahwa dosa kita sudah diampuni. Karena ini adalah kunci keselamatan. Jika kita belum yakin bahwa dosa kita diampuni, bagaimana kita bisa masuk surga? Karena dosa apapun tidak boleh masuk surga, kan? Ya. Saya masih ingat pada waktu saya dibesarkan dalam gereja Protestan, ya. Dan saya masih ingat saya diajar dengan cukup jelas bahwa dosa tidak boleh masuk surga. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Jadi kadang-kadang saya berlutut di altar sebagai anak altar, dan saya mulai pikir apakah saya akan masuk surga atau tidak. Saya rasa tidak. Karena saya kadang-kadang berbohong. Bukan setiap hari, tapi kadang-kadang. Pikiran saya tidak selalu kudus, ya. Saya mulai sadar. Sampai saya bertanya-tanya kepada Pak Pendeta saya punya, bagaimana kita bisa yakin? Kita sudah sering dengar bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, tapi bagaimana kita bisa secara pribadi yakin bahwa dosa kita secara pribadi sudah diampuni? Dan dia tidak bisa menjawab. Makanya saya sangat kecewa dari kecil dengan gereja. Tapi di sini kita melihat bahwa satu kunci, jadi kalau kita mau memperoleh janji tersebut bahwa darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa, apa yang kita harus lakukan menurut ayat ini? Gimana? Jadi apa persyaratannya jikalau kita mau memperoleh apa yang dijanjikan? Hidup di dalam terang. Apakah semua bisa lihat, ya? Persyaratan di dalam sebuah tergantung dalam semua janji ada persyaratan. Persyaratan di sini adalah kita harus hidup di dalam terang. Amin. Oke. Jadi secara umum saya mau katakan bahwa sebenarnya ada dua alasan yang tertentu yang membuat orang ragu atau tidak yakin akan keselamatan. Seperti yang dikatakan tadi, ada masalah ketidaktahuan.
Banyak orang belum diajar dengan baik apa yang dikatakan. Mereka nggak sadar akan janji seperti ini, bahwa kita bisa saja yakin akan keselamatan. Banyak orang, mereka kalau ditanya apakah kamu yakin akan keselamatan, mereka bilang gimana? Hanya Tuhan yang tahu. Itu salah sekali. Menurut firman, kita bisa yakin. Mungkin ada yang sangat memahami karena banyak kita dari latar belakang yang sama. Kadang-kadang kita merasa kalau kita katakan, oh ya saya yakin saya akan masuk surga, itu pasti dianggap sombong, ya, atau terlalu angku, seolah-olah kita orang sempurna. Karena pola pikiran seperti itu didasarkan atas pola pikiran kita akan diselamatkan melalui perbuatan baik kita. Jadi secara umum banyak orang punya pola pikiran yang salah. Mereka pikir kita akan diselamatkan melalui perbuatan yang baik. Dan ini sangat salah. Dan ini kita balik ke topik yang kita sudah belajar minggu kemarin. Jadi kita melihat di sini memang penting sekali kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mari kita maju sedikit dan mari kita baca 2 ayat lagi. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Tolong ya, Onida yang bacakan. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga untuk memaafkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Oke. Karena itu ia sanggup juga. Siapa itu? Ia. Tuhan Yesus. Oke. Sanggup juga menyelamatkan dengan sedikit, dengan setengah. Tidak, dengan sempurna. Jadi ini keselamatan adalah rencana Tuhan yang sangat sempurna. Semua orang, bukan hanya sebagian, semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Apa maksudnya? Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bagaimana Tuhan Yesus hidup selamanya untuk menjadi pengantara kita? Mungkin ini sedikit sulit ya untuk dijawab ya. Tapi maksudnya di sini bahwa pengorbanan dari Yesus itu adalah pengorbanan yang sempurna, yang sangat melampiaskan ya segala kebutuhan hukum Taurat. Karena dia mati, dia kena hukum maut, dan dia menjadi kutuk bagi kita semua. Dan dengan cara begitu dia melampiaskan segala kebutuhan penghukuman mati atau penghukuman dosa ya bagi semua umat manusia. Makanya pada waktu Yesus mati di atas salib, apa itu perkataan yang terakhir yang dia ucapkan sebelum dia meninggal? Sudah selesai. Apa itu yang sudah selesai? Hidup Yesus? Oke, maut sudah selesai. Ya, betul. Ada lagi? Penebusan dosa. Haleluya. Amin. Jadi pembayaran dosa kita sudah dilunasi. Hukuman dosa sudah dilunasi pada waktu Yesus mati. Banyak orang mereka salah memahami, mereka baca sudah selesai, mereka pikir berarti dia hidup, Yesus sudah selesai, dia sudah mau mati. Tidak. Itu adalah suatu dia membawa maksudnya perkataan tersebut untuk merayakan dia sudah menang atas maut pada waktu dia mati bagi kita, dan dia menyelamatkan, dia membayar dan melunasi dosa kita semua pada waktu dia mati di atas salib. Oke, sekali lagi Yuda mungkin Rina yang bacakan Yuda pasal pertama 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kebenaran
kemuliaan di hadapan kemuliaan-Nya. Haleluya. Oke. Bagi dia. Sekali lagi, siapa dia? Tuhan Yesus. Ya, mari kita baca dengan teliti ya. Yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu, berarti kita semua, tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda. Mungkin ada yang masih sedikit ragu-ragu pada waktu kita berdiri di depan Tuhan pada hari pengadilan. Mungkin kita rasa, saya nggak tahu kalau saya dianggap tak bernoda, ya. Membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ini luar biasa. Ini adalah sebuah gambar tentang kita pada waktu kita akan berdiri di depan Tuhan. Bukan karena perbuatan yang sempurna kita punya, tapi oleh karena pengorbanan dari Yesus yang sempurna. Yang sudah melunasi semua hukuman dosa kita, karena rencana Tuhan, rencana keselamatan sangat sempurna. Oke. Jadi makanya saya bilang hal yang pertama yang membuat orang ragu tentang keselamatan, mereka belum memahami ajaran seperti ini. Banyak orang masih terikat. Dan saya sangat menghargai kesaksian dari Betty pada hari Minggu kemarin. Dan Betty bilang, saya tidak ingat semuanya, tapi dia bilang bahwa dulu dia terikat. Dia bilang terikat di dalam pola pikiran yang salah. Ya, betul Betty ya. Dan saya pikir, waduh, ini pas betul. Banyak orang terikat dengan pola pikiran yang salah. Intinya mereka masih pikir bahwa mereka akan diselamatkan melalui perbuatan baik mereka. Dan mereka masih ragu-ragu bahwa perbuatan mereka sudah cukup baik. Karena sebenarnya perbuatan diri kita tidak pernah akan cukup baik. Kita tidak pernah akan menjadi layak di dalam diri kita untuk masuk surga. Kita hanya dijadikan layak kalau kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi coba pikir, kalau kita mendoakan orang seperti satu malam yang akan datang, kalau mereka belum menangkap kebenaran ini, mungkin mereka belum begitu bergembira bahwa mereka sudah diselamatkan. Tetapi gimana dampaknya kalau mereka sungguh-sungguh memahami, merangkap dan merangkul kebenaran ini? Apa dampaknya? Coba pikir, gimana dampaknya kalau mereka sungguh memahami kebenaran ini, bahwa mereka akan dibawa dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Tuhan. Gimana dampaknya? Efeknya? Pasti sedih kan? Is this question not really clear? Ini kurang jelas ya pertanyaannya. Bagaimana mereka akan merasakan kalau mereka sungguh merangkap kebenaran ini? Ya, seharusnya mereka bergembira. Ya, dan kita juga harus ikut kegembiraan mereka. Makanya kita sering mengingatkan mereka bahwa ada sukacita di surga pada waktu satu orang berdosa bertobat. Amin. Jadi seharusnya mereka merasa gembira. Kalau mereka pulang dengan seperti perasaan begini, berarti mereka belum memahami sama sekali apa yang dikotbahkan. Jadi setelah sang pengkhotbah dia sudah selesai mendoakan mereka, kita sebagai pekerja harus bertemu sama mereka secara pribadi dan bertanya dan melayani mereka dan menemani mereka sampai mereka sungguh-sungguh memahami kebenaran yang kita melihat di dalam firman. Oke, ada pertanyaan sampai sekarang? Oke, kita akan berlanjut ke poin yang kedua. Oke, tidak ada, semuanya jelas? Sangat jelas ya.
Jadi sekali lagi ini hanya poin yang pertama tentang banyak orang ragu karena mereka belum memahami kebenaran atau doktrin ajaran tentang keselamatan. Mereka punya pola pikiran yang salah. Tapi kemungkinan yang kedua adalah seperti kita bacakan tadi di dalam 1 Yohanes pasal pertama, banyak orang mereka sudah mengetahui tentang Yesus, tapi mereka belum sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosa, dan mereka belum mereka masih hidup di dalam kegelapan. Mereka belum hidup di dalam terang. Jadi ini sangat penting bahwa kita akan memahami soal ini. Jadi kita melihat, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu Randy sama saya lagi berjalan di pantai, dan Randy dia mengakui dia baru baca satu ayat yang sangat menakutkan dari Matius pasal 7, dan tentang pada waktu orang akan meninggal dan dia berdiri di depan pintu surga, tapi dia ditolak, masih ingat ya? Tapi dia mengomel, tapi Tuhan, di dalam namamu saya selalu bernubuat, saya sempat mengusir setan, saya berbuat banyak mujizat. Tapi Tuhan akan menjawab, gimana jawabannya? Ada yang masih ingat? Aku tidak mengenal kamu. Ya, entahlah. Yang membuat kejahatan. Dia ditolak, kenapa? Karena dia, walaupun dia orang gereja, mungkin saya sudah dapat ayat ini, coba lihat. Oh ya, betul, ada. Matius 7, mari kita baca, mungkin Rico bisa bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyala daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Ini sangat menakutkan ya. Jadi mari kita lihat beberapa hal yang jelas tentang orang ini. Tuhan Yesus dia menegaskan bahwa ada orang yang berseru kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi tidak semua mereka akan masuk ke kerajaan surga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi mari kita melihat sikap orang ini yang datang. Mereka berseru kepada Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi nama-Mu. Jadi mereka orang yang bernubuat. Jadi pasti mereka orang gereja. Ya, mereka bukan orang yang bernubuat di pub ya atau nightclub. Mereka orang gereja. Dan mereka mengusir setan. Pasti orang gereja kan? Dan di dalam nama-Mu, ya, berarti mereka bukan orang dari agama yang lain. Karena agama apa yang menyebut nama Yesus pada waktu mereka mengusir setan. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Tapi mereka tetap ditolak. Jadi kayaknya mereka dari gereja Pentakosta. Ya betul ya. Yang mengusir setan, yang bernubuat, yang berbuat mujizat, itu gereja Pentakosta yang digambarkan di situ. Ya, betul enggak? Ya, kesimpulannya. Jadi, tapi mereka tetap ditolak. Kenapa mereka ditolak? Alasannya sangat sederhana, Ibu Gita. Ya, mereka nabi palsu. Tapi kenapa mereka dianggap nabi palsu? Di mana mereka membuat kejahatan. Jadi di dalam kata lain, kalau kita balik ke bahasa asli, bahasa Yunani, mereka melanggar firman.
mereka tidak taat kepada firman. Mereka tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Itu dari bahasa asli sebenarnya. Di mereka orang yang walaupun mereka menyebut diri Kristen, mungkin mereka mengejar keajaiban dan mereka selalu mendoakan orang juga, tapi mereka di dalam gaya hidup mereka secara pribadi, mereka belum tunduk kepada Tuhan. Mereka terlibat dengan hal-hal yang aneh. Jadi kita harus memahami ini dengan baik, ya, karena kita harus mendapat pemahaman yang seimbang, ya. Karena saya lihat ada dua ekstrim, ya. Kadang-kadang kita melihat orang Kristen, mereka punya hati nurani yang sangat sensitif. Dan kalau mereka berbuat salah sedikit, mereka langsung merasa tertuduh dan mereka pikir tidak mungkin saya masuk surga. Karena saya baru punya pikiran yang sedikit aneh. Jadi mereka pikir tidak mungkin saya masuk surga. Itu terlalu sensitif. Jadi kita harus melihat apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Saya mau bertanya, karena saya rasa kita semua, kalau kita adalah orang biasa, kadang-kadang kita semua berjuang dengan masalah dosa. Amin? Ya. Kita kadang-kadang punya pola pikiran yang salah. Mungkin ada yang bergumul dengan, mari jujur, rasa malas, amarah, mungkin nafsu, kerakusan, keegoisme, dan semua hal ini adalah dosa. Betul enggak? Tapi apakah itu berarti bahwa kita tidak akan masuk surga? Di mana kita bisa melihat daftar dosa yang tertentu yang akan menghalang seseorang untuk masuk surga? Ada yang tahu? Menghujat Roh Kudus? Ya, betul. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan masuk surga, betul. Ada lagi yang lain? Karena ini penting, karena masalah ini saya rasa banyak orang masih rasa terpisah dari Tuhan. Dan mereka belum yakin dosa mereka sudah diampuni karena mereka masih hidup di dalam gelap. Tapi bagaimana kita dapat membedakan mana yang hidup, orang mana yang hidup di dalam terang, mana yang hidup di dalam kegelapan? Saya masih ingat pada waktu kami menginjili di Taman Pancing beberapa bulan, mungkin tahun kemarin, dan saya ketemu sama kelompok pemuda dan mereka nongkrong di sana, dan saya mulai membawa firman pada mereka dan mereka pikir mereka sudah diselamatkan. Dan memang saya tidak menghakimi, saya bukan Tuhan, tapi saya hanya ngobrol sama mereka membawa firman Tuhan, dan saya bertanya, oh kok sudah diselamatkan? Bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu akan masuk surga? Dan mereka bilang, oh ya, kami sering ke gereja, kami ini melayani Tuhan. Dan saya bertanya lagi lebih dalam, apakah kamu sudah bertobat? Dan mereka katakan, oh ya, seringkali kita bertobat. Jadi saya bertanya lebih jelas lagi, berarti kalau bertobat kalian sudah meninggalkan kebiasaan seperti mabuk-mabukan, dosa susila, semua percabulan, dan pada muka semua orang jatuh. Mereka rasa yakin mereka kehilangan semua. Jadi mereka langsung mengakui, oh belum. Mereka masih melakukan hal-hal yang sangat dilarang. Oke, jadi kita harus jelas memahami dosa seperti apa akan menghalangi seseorang untuk masuk surga. Oke, kita maju. Oke. Kita maju lagi. Oke, Galatia pasal 5. Oke. Mungkin Pak Niko bisa bacakan, Pak Niko, Galatia 5. Sebaliknya kalau kita hidup menurut keinginan badannya yang jahat, hasilnya jelas perbuatan-perbuatan dosa ini: perzinahan, percabulan, persetubuhan yang tidak wajar, mengikuti hawa nafsu, menyembah berhala, terlibat dalam sihir, membenci orang lain, berkelahi, cemburu, mudah marah, mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan, mengikuti ajaran sesat, iri hati, membunuh, mabuk-mabukan, kesalian, dan semua dosa yang lain. Orang-orang yang terus melakukan hal-hal seperti itu tidak termasuk pada
Oke. Siapa yang bilang begitu? Apa ini ide Pak Niko punya ya? Tidak. Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Ini bukan opini saya punya atau doktrin gereja kita saja punya. Oke, ini adalah firman Tuhan. Jadi bukan kita yang menghakimi. Sebenarnya yang membedakan apa yang merupakan dosa, apa yang tidak, sebenarnya adalah firman Tuhan. Bukan kita sendiri. Tapi kita bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada orang. Ya. Dan kita harus membawa kebenaran dalam kasih. Ya, ada yang dikatakan jangan kita sembunyi, maksudnya kebenaran dari orang yang menuju ke maut. Di dalam kasih kita membawa kabar yang jujur ini supaya mereka bisa bertobat. Ya. Siapa yang memahami, jikalau kita izinkan mereka menuju kekekalan tapi mereka belum diselamatkan, itu bukan kasih yang sejati. Amin. Oke, kita balik. Ke sini. Jadi bagaimana kita menyikapi persoalan dosa di dalam diri kita? Karena seperti kita katakan tadi, kita kadang-kadang bergumul dengan dosa di dalam diri kita kan? Tapi apa bedanya dosa yang kita tadi bacakan di dalam Galatia? Apa bedanya dosa ini dibandingkan dengan dosa yang kita setiap hari kita bergumul dengan dosa? Apa bedanya? Ada yang bisa melihat perbedaannya? Oke, Anida. Dosa-dosa itu biasanya orang yang belum bertobat atau menerima Tuhan. Yang kita hadapi, bukan berarti kita udah bertobat sudah kan, terus kita nggak pertobatan atau pergumulan. Iya. Siapa yang bisa melihat bahwa kebanyakan daftar dosa ini sebenarnya merupakan kebiasaan atau gaya hidup sebenarnya. Jikalau sebagai contoh, jikalau kita merasa seperti ada hawa nafsu, biasanya itu hanya pikiran sementara dan kita bisa langsung bertobat dan meninggalkan pikiran seperti ini kalau masuk ke dalam akal budi kita kan. Tetapi jikalau kita kumpul kebo dengan seseorang dan setiap hari kita bersetubuh sama mereka, memang itu adalah gaya hidup. Itu bukan hanya maksudnya satu pikiran yang aneh yang masuk akal budi, itu jauh sekali beda. Dan jikalau saya punya merasa kadang-kadang saya merasa tergoda untuk minum, tapi saya menolak, saya tahan dan saya tetap hidup secara kudus, itu jauh beda daripada kalau saya ke pub setiap hari dan minum sampai mabuk. Jadi ini kita melihat bahwa daftar ini merupakan atau mewakili dosa yang sudah menjadi kebiasaan atau gaya hidup bagi seseorang. Dan kita bisa melihat kalau semua orang jujur, kalau mereka sering mabuk-mabuk, itu bukan hanya sekali saja. Kalau mereka mudah marah, itu sudah menjadi kebiasaan. Itu bukan hanya sekali saja. Dan keterlibatan dengan sihir atau penyembah atau menyembah berhala, itu sudah menjadi kebiasaan dalam hidup mereka. Jadi bagaimana kita dapat menyikapi masalah dosa di dalam diri kita? Di sini kita melihat jawabannya. Di 1 Yohanes pasal pertama, mungkin Emil belum baca ya, ayat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita mengikuti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tapi dia tidak mengikuti perintah-Nya, dia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Haleluya.
Jadi boleh saya tanya apa kita tangkap kalau kita baca ini tentang bagaimana kita menyingkapi dosa, maksudnya masalah dosa. Dua hal yang kita harus lakukan. Kalau di dalam diri kita ada masalah, ada rasa, ya saya sudah, pikiran saya kurang kurang suci, kurang kudus, atau ucapan saya, omongan perkataan saya kurang sesuai dengan firman selama hari ini, pikiran saya masih agak jelek, tidak sesuai dengan firman. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, mengaku. Haleluya, mengaku. Makanya setiap kali kita mengadakan kebaktian di sini, kita memberikan kesempatan untuk orang maju ke depan, bukan untuk mengakui dosa di dalam mic. Ya, karena tujuannya bukan untuk membuat kita rasa malu, tidak sama sekali. Tapi kita butuh kesempatan untuk mengakui pada Tuhan. Ya, supaya kita ini adalah proses. Sebenarnya di dalam diri kita ini bukan hanya satu peristiwa yang mungkin hanya sekali saja, seperti baptism. Secara ideal kita hanya butuh dibaptis sekali saja, tapi ini adalah hal-hal yang harus menjadi rutinitas, ya, atau ya lebih sering. Setidaknya sudah menjadi kebiasaan. Setidaknya 1 kali per minggu, mungkin 2 kali per minggu, ya. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa. Di situ kita melihat sebuah janji lagi. Dengan persyaratan yang sangat sederhana, kita harus mengakui dosa kita. Dan Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Oke. Makanya sebenarnya saya tidak pikir setiap kita harus maju ke depan setiap kali ada khotbah, karena kadang-kadang ada khotbah yang tertentu lebih bersangkutan dengan kita daripada yang lain, ya. Tetapi jikalau kita tidak pernah sama sekali maju ke depan untuk mengakui dosa, itu mungkin menjadi masalah. Seperti kita membuat dia menjadi pendusta. Ya, saya tidak pernah berdosa. Itu tidak mungkin ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kita semua pernah berbuat dosa. Dan di dalam jangka waktu beberapa minggu pasti firman Tuhan akan menyatakan, membukakan atau kena dosa kita. Oke, yang kedua, jikalau kita sudah mengakui dosa, banyak orang punya kesalahpahaman tentang mengakui dosa. Apa perbedaannya di antara mengaku dosa dan bertobat dari dosa? Atau sama istilahnya? Mengaku dosa atau bertobat? Sama mungkin, ya? Beda, menurut Emil beda. Apa perbedaan? Kalau orang yang mau mengaku dosa dan orang yang bertobat, orang yang mau mengaku dosa dan orang yang mau bertobat. Jadi kalau orang yang mau mengaku dosa, mungkin dia hanya sekedar ucapan saja begitu, pasti. Iya. Jadi tidak dilakukan dengan perbuatan yang orang yang bertobat, mungkin dia akan merubah semuanya dari cara dia berpikir, dari dia berkata, dan kelakuannya. Itu sungguh-sungguh mewakili Tuhan. Amin. Amin. Dan ada tertulis di dalam firman, jikalau seseorang sungguh dilahirkan kembali, dia tidak bisa berbuat dosa lagi seperti dulu, karena benih firman sudah berdiam di dalamnya. Dia sudah kehilangan selera untuk berbuat dosa. Kalau dia masih ingin berbuat dosa terus, berarti dia belum lahir baru. Karena kita sudah mengetahui ayat yang terkenal, 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17. Apa yang dikatakan di situ?
jikalau seseorang berada di dalam Kristus, ya, jikalau kita sungguh-sungguh berada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jadi dengan pemahaman seperti ini, kita sudah dilengkapi untuk melayani orang. Mereka harus siap untuk meninggalkan, bukan hanya mengakui dosa. Ada yang pernah cerita di sini, saya lupa siapa, tapi ada yang orang yang sudah cukup berpengalaman di sini dan mereka katakan, waduh, saya pernah ikut banyak gereja dan mereka punya sistem kadang-kadang setiap minggu semua orang maju ke depan hanya untuk mengakui dosa, tapi mereka pulang ke rumah masing-masing dan mereka masih ikut gaya hidup yang sama, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi mereka punya sistem atau pola pikiran, oh ya cukup saja kalau kita hanya datang. Dan mereka benar-benar salah memahami. Mungkin mereka hanya ikut ajaran yang salah. Sebenarnya mungkin saya tidak menghakimi orang ini karena saya belum mengenal mereka. Tapi mungkin mereka ikut ajaran yang salah. Mereka pikir kalau mereka hanya datang maju ke depan setiap hari Minggu dan mereka mengakui dosa, mereka boleh saja pulang dan terus-menerus berbuat dosa yang sama. Mabuk-mabukan, merokok, pesta pura, percabulan, dan segala macam. Dan mereka anggap dosa itu hanya hal-hal yang ringan, tidak begitu serius. Tapi di sini kita melihat, ini tandanya, pasal 2 ayat yang ketiga, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ini adalah ujian. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Amin. Oke. Sekali lagi mungkin satu untuk menegaskan dan melengkapi semuanya, mungkin kita baca ayat yang terakhir. Mungkin Elsa bisa bacakan 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 7. Ingatlah bahwa orang-orang jahat tidak akan menjadi warga kerajaan Allah. Jadi jangan mengikuti diri sendiri. Yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang melakukan percabulan, menyembah berhala, berzina, melakukan segala macam perbuatan homoseksual, orang serakah, mencuri, mabuk, berfitnah, dan Amin. Haleluya. Oke. Sudah jelas ya. Jadi kesimpulannya kita melihat ada 2 hal yang menghalangi orang merangkap atau menerima jaminan keselamatan. Satu hal ada ketidaktahuan, mereka belum memahami firman atau janji keselamatan. Atau yang kedua, mereka masih hidup di dalam kegelapan. Amin. Dan puji Tuhan kita punya sistem di sini. Amin. Sistem Alkitabiah adalah jikalau kita masih kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita perlu dilayani tentang masalah dosa, kalau kita mengalami kemunduran atau sudah terpleset, ya, karena ini kita manusia kan, tidak ada yang sempurna. Saya tidak lihat banyak malaikat di sini, kita belum punya sayap ya. Oke. Yakobus pasal 5 ayat ke-15, dan saya mohon Ibu Gita di belakang yang bacakan. Yakobus 5 ayat 15. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan suami istri. Haleluya. Oke. Ini kebanyakan tentang sakit penyakit fisik ya. Dan sebenarnya kadang-kadang sakit penyakit fisik berhubungan dengan dosa. Tidak berarti bahwa seringkali kita kena sakit itu disebab oleh dosa kita secara pribadi. Tidak. Tapi kadang-kadang ada hubungan antara sakit penyakit, tapi ini bisa mengacukan pada sakit penyakit rohani juga.
Kadang-kadang mungkin kita sehat secara fisik, tapi secara rohani udah sakit. Di dalam pola pikiran, di dalam hati kita udah sakit secara rohani kan. Dan kita harus selalu siap untuk jujur. Dan kita harus mempunyai saudara-saudara seiman yang kita bisa pergi ke mereka dan mengakui dan minta didoakan. Dan sebenarnya gereja harus menjadi satu tempat, sebuah gereja di mana kita bisa datang, dan ini harus dianggap seperti tempat pelindungan. Jikalau kita sudah mulai terpeleset atau sudah mulai hanyut dari kebenaran, kita harus siap untuk datang ke Tuhan. Kita harus siap untuk mengakui dan didoakan supaya kita disembuh dan dipulihkan kembali. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita, tutup mata.